Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dengan NIM 200018130. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 Sosio Informatika. Yang pertama yaitu UU ITE memiliki pokok masalah yang diatur. Sebutkan. Yang pertama, menyebarkan video asusila. Kedua, judi online. 3. Pencemaran nama baik. 4. Pengancaman dan pemerasan. 5. Ujaran kebencian. 6. Teror online. 7. Meretas akun media sosial orang lain. Dan 8. Menyebarkan berita bohong atau hoax. Nomor 2. Pelanggaran UU ITE apa saja yang terkait dengan bidang TI? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, judi online. Hal tersebut telah diatur di dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tak hanya itu saja, hal tersebut juga diatur di dalam pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai penerbitan perjudian. Jadi, Anda perlu hati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam dunia judi online. Selain itu, persoalan judi online ini juga bisa dikenai pidana penjara paling lama yaitu 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Yang kedua, teror online. Aksi teror online yang paling menakutkan yang bisa saja dialami seseorang melalui media sosial. Pastinya, persoalan tersebut akan membuat para korban merasa tidak aman dan tidak nyaman. Terlebih jika kasusnya tidak jelas seperti random call, mengirimkan gambar tidak senonoh, dan lain sebagainya. Untuk siapa saja yang mengalami teror secara online, perlu Anda ketahui bahwa perbuatan tersebut ternyata juga sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE. Khususnya, di dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tidak main-main, para pelaku yang melakukan aksi teror bisa dikenai ancaman pidana yaitu penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Yang ketiga yaitu meretas akun media sosial orang lain. Jangan pernah main-main dengan media sosial orang lain, sebab jika Anda meretas akun media sosial orang lain, Anda dapat dikenai pasal 35 ayat 1 dan juga pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut. Bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nomor 3. Pelanggaran dalam kegiatan sosial media elektronik sangat banyak. Jelaskan jenis-jenis pelanggaran dalam kaitannya penggunaan media sosial. Yang pertama ada pencemaran nama baik. Pelanggaran etika selanjutnya adalah pencemaran nama baik. Contoh pelanggaran ini sering dijumpai dalam media sosial karena banyak penggunaan media sosial yang tidak dapat mengontrol emosinya. Orang yang tidak dapat mengontrol emosinya biasanya akan meluapkannya dalam tulisan-tulisan dan terkadang menulis nama orang yang tidak disukai tersebut di suatu media sosial yang kemudian diunggah dan dikonsumsi oleh publik. Yang kedua, menyebarkan berita hoax. Berita hoax adalah berita kebohongan. Pelanggaran ini sering kita temui karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam jangka waktu yang cepat. Banyak para pengguna teknologi yang tidak teliti saat memperoleh informasi, sehingga terjebak dalam berita-berita bohong yang disebarkan oleh para pelaku. Yang ketiga, penipuan online. Media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar chatting dengan teman yang kita kenal. Media sosial saat ini sering dijadikan sebagai sarana penjualan secara online oleh orang-orang yang merintis karirnya di dunia usaha. Namun, ada pula penjual yang melanggar aturan baik dari segi penjualan maupun melanggar etika dalam media sosial seperti menipu konsumen dengan iming-iming produk yang berkualitas tetapi tidak sesuai dengan realitas. Keempat, menyebarkan berita kebencian. Kasus yang akhir-akhir ini sering ditemui adalah berita yang mengandung unsur-unsur kebencian, terutama dalam kehidupan beragama di media sosial. Menyebarkan berita kebencian ini berkaitan dengan pemberitaan hoaks yang sebenarnya hanya sebagai opini si penulis berita saja dan berisi pesan provokasi. Menyebarkan informasi yang mengandung kebencian ini merupakan pelanggaran etika dalam media sosial yang tertuai pada UU ITE nomor 11
tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Yang terakhir ada spam. Spam artinya melakukan pengiriman pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerima pesan yang terjadi oleh pengguna media sosial. Spam tersebut ke dalam pelanggaran etika dalam media sosial karena dianggap mengganggu pengguna media sosial lainnya. Spam dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, perkelahian, dan ketidaktentraman pengguna media sosial. Nomor 4. Jelaskan sejarah pembentukan UU ITE dan perubahannya. Latar belakang munculnya RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi. Munculnya RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi ini bermula dari mulai merasuknya pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Jika kita lihat, kita mulai terbiasa menggunakan mesin ATM untuk mengambil uang, menggunakan handphone untuk berkomunikasi dan bertransaksi atau mobile banking, menggunakan internet untuk melakukan transaksi internet banking, membeli barang, berkirim email, atau untuk sekedar menjelajah internet. Perusahaan melakukan transaksi melalui internet, e-procurement, dan masih banyak lainnya. Semua kegiatan ini merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki peluang untuk meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian global. Salah satu kendala yang muncul adalah ketidakjelasan status dari transaksi yang dilakukan melalui media cyber ini. Untuk itu, Cyber Law Indonesia harus dipersiapkan. Kemudian, sejarah Undang-Undang Cyber Law di Indonesia. UU ITE mulai dirancang pada bulan Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Pada mulanya RUU ITE diberi nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan tim dari universitas yang ada di Indonesia, yaitu Universitas Padjadjaran Unpad, Institut Teknologi Bandung ITB, dan Universitas Indonesia UI. Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat nomor 770 Pres /9 /2005 dan menunjuk Dr. Sofyan A. Jalil yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika dan Muhammad Andi Matalata yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI. Kemudian, tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007, Pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Dr. Sofyan Ajalil dan Muhammad Andi Matalata membahas DIM RUU ITE. Tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008, pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja atau panja. Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap tim perumus TIMUS dan tidak sinkronisasi atau TINSIN yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008. 18 Maret merupakan naskah terakhir UU ITE dibawa ke tingkat 2 sebagai pengambilan keputusan. Tanggal 25 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dimuat dalam lembaran negara Nomor 58 Tahun 2008 dan tambahan lembaran negara. Pada tahun 2016, setelah 8 tahun UU ITE merajalela, akhirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun untuk pasal 27 ayat 3 perubahannya hanya di dalam penjelasan pasal demi